Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkomunikasi di tengah situasi pandemi corona melalui aplikasi Zoom. Pada hari ini nanti akan saya jelaskan untuk mata kuliah elektronika daya dengan pembahasan tentang rangkaian penyiarah terkendali. Di sini nanti akan saya jelaskan tentang simulasi bagaimana cara membuat rangkaian penyiarah terkendali dengan menggunakan software yang saya gunakan di sini adalah PSIM atau Power Simulator. Nah, untuk teorinya kemarin sudah saya jelaskan. Jadi pada pembahasan ini mungkin saya langsung saja untuk melakukan simulasinya. Tapi sebelum saya jelaskan simulasinya, saya jelaskan dulu langkah-langkah prosedurnya. Nah, ini sudah saya buat. Yang akan kita buat nanti adalah rangkaian penyiarah terkendali satu fase atau control rectifier satu fase dengan rangkaiannya seperti berikut ini. Ini adalah sumber listrik AC satu fase. Ini adalah ground. Di sini adalah untuk voltmeter untuk mengukur tegangan inputnya. Ini adalah ampermeter untuk mengukur arusnya. Ini adalah induktansi L1 dan L2 pada penghantar. Ini adalah SCR T1 dan T2, T3 dan T4. Nah, di sini SCR-nya kita rangkai dengan menggunakan konfigurasi jembatan atau bridge. Sedangkan di sisi output itu kita berikan beban, yaitu berupa beban R atau resistor dengan nilai nanti 50 ohm. Nah, nanti untuk nilai-nilai parameternya nanti bisa kita atur, termasuk nanti nilai tegangan input, bebannya berapa, termasuk nanti sudut penyulutannya ini sudut penyulutan. Nanti kita bisa atur ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah untuk voltmeter untuk mengukur tegangan keluaran. Ini adalah osiloskop atau CRO yang nanti kita gunakan untuk merekam bentuk gelombangnya seperti apa. Nah, ini adalah untuk kontrol simulasinya. Kontrol simulasinya. Nah, dari sini kita bisa lihat komponen-komponen tadi yang dibutuhkan ini. Ya. Nah, untuk simulasinya nanti tinggal pakai software PSIM, ini namanya PSIM atau Power Simulator. Nanti tinggal kita drag and drop. Ini sumber AC kita ambil, kita tempelkan. Ini nanti voltmeternya, ini groundingnya, ini L-nya. Ini SCR1, SCR3, SCR2, SCR4. Ini untuk rangkaian penyulutannya ada 4. Ini untuk resistor bebannya, ini untuk L-nya, ini untuk voltmeternya. Nah, dari sini nanti kita rangkai tinggal menggunakan ini ya untuk wire. Nanti bisa klik di sini kita sambung-sambungkan. Nah, setelah itu nanti kita setting parameternya. Misalkan resistornya nanti kita setting. Caranya tinggal klik double. Nanti akan muncul window seperti ini. Nanti ada parameternya apa. Ini namanya air load. Resistannya nilainya berapa. Mau ditampilkan atau tidak di sini. Current flag-nya mau diisi atau tidak boleh. Yang berikutnya untuk induktor di sini sama namanya induktansinya berapa. Nah, di sini untuk induktansi karena saya menggunakan induktansi yang kecil ya saya pilih menggunakan mH. Ini artinya milihenry. Kalau ingin besar ya Anda bisa besarkan. Yang lain saya kira nanti bisa diatur ya pada percobaan. Nah, untuk pemicuan SCR nanti bisa diklik double itu menggunakan rangkaian gating block.
Getting block for switches. Di sini ada beberapa parameter yang harus kita atur. Ini nama, misalkan tadi untuk G1, G2, G3, dan G4. Ini frekuensinya berapa? Saya pilih menggunakan 50 Hz. Terus number of point-nya di sini ada 2. Di sini ada switching point-nya. Di sini saya surut pada sudut 50 derajat sampai 60. Jadi kalau saya gambarkan di sini 50 itu kan di sini misalkan 90, ini 180. Nah, di sini ini tegangan V, ini T. Kalau 50 derajat ya ini kan berarti tadi 90 di sini ya. Nah, berarti 50 itu sekitar ini saya surut di sini. Nah, ini berupa pulsa untuk penyulutan dari SCR-nya. Nah, nanti kita praktekkan gimana hasilnya nanti seperti apa. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam untuk simulasinya. Nah, kita masuk ke simulasinya di sini. Ya, ini sudah kami buat untuk rangkaiannya. Cara membuatnya gampang ya, tinggal kita pilih ini. Untuk sumber AC ya kita tinggal pilih sumber AC-nya. Nah, kita klik di sini, kita tempel. Setelah itu nanti kita butuh voltmeter. Kita di sini kita tempel. Setelah itu nanti kita butuh ampere meter. A yang gambarnya A kita tempel di sini. Kita butuh R atau L ya kita tempel aja di sini. Terus kita bikin R di sini. Kalau mau vertikal kita klik kanan ya. Setelah itu nanti kita butuh voltmeter lagi untuk ini voltmeternya. Kita klik kanan ya seperti ini dan seterusnya. Nah, untuk cara membuat rangkaiannya gimana ya? Tinggal dihubungkan pakai ini ya tadi ya. Yaitu wire, kita klik wire, kita hubung-hubungkan seperti ini. Ini misalkan dihubungkan ke ampere meter. Nah, ini. Ini nanti dihubungkan ke ground. Nah, nanti kita hubungkan aja di sini. Nah, seperti ini caranya. Dan seterusnya, sehingga nanti ini membentuk sebuah rangkaian. Oke, saya kira itu ya untuk rangkaian penyearah terkendali. Oh, ini maaf, ini rangkaian penyearah biasa. Ini saya ganti dulu ke rangkaian penyearah terkendali. Rangkaian penyearah terkendali, filenya saya bukakan dulu, ada di sini ya. Rangkaian penyearah terkendali gelombang penuh. Nah, ini adalah untuk rangkaian penyearah terkendali gelombang penuh ya. Nanti yang akan kita simulasikan. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan untuk proses pembuatannya. Ini tinggal tadi cara settingnya nanti kita klik double ya. Ini untuk ini. Ini tegangannya 220, frekuensinya 50 Hz, sudut fasenya 0 ya. Setelah itu nanti di sini, oh ini maaf masih yang ini ya, penyearah biasa bukan terkendali ini. Penyearah terkendali satu fase gelombang penuh. Oh ini nih. Ya ini untuk rangkaian penyearah terkendali. Karena kalau penyearah biasa menggunakan dioda tanpa ini ya. Tadi untuk pengaturan ini ya, untuk pengaturan sumber AC-nya kita klik double. Ini tegangan puncaknya 120, terus frekuensinya 50 Hz. Terus yang di sini nilai L-nya 0,2 mH. Ini yang untuk L2-nya 1 mH. Terus ini untuk R-nya kita pilih 5 ohm. Terus di sini nanti ada getting block-nya. Nah, ini untuk getting block ini kan ada 2, yaitu yang untuk SCR1, T1 dan T4 ini sangat berpasangan. T3 dan T2 ini juga berpasangan. Ini saya rubah gini supaya lebih jelas. Nah, di sini nanti untuk T1 dan T4 itu penyulutannya sama ya. Kita sulut di sini 50 sampai 60, berarti nanti di sini sama ya. Penyulutannya di sini ini harus sama. Ini 50 dan 60. Demikian juga nanti untuk yang T3 ini 150 ditambah 180.
berarti nanti 180 ditambah 50 berarti 230 sampai 240. Yang ini juga sama, ini 230 dan 240. Bisa nggak sih kalau penyulutannya beda? Bisa, nanti cuma bentuk gelombangnya tidak sama. Nah, setelah ini nanti kita melakukan simulasi, ya seperti ini. Kita simulasikan, kita run simulation. Nah, setelah kita run simulation nanti akan muncul apa namanya Windows seperti ini. Kita perhatikan yang kita ingin lihat misalkan di sini tegangan inputnya kita tambahkan. Setelah itu kita oke. Maka di sini akan muncul untuk bentuk gelombang tegangan inputnya. Nah, sekarang kita ingin melihat tegangan outputnya. Kita tambahkan di sini, kita split layarnya, outputnya kita tampilkan, tambah ke sana, kita oke. Nah, ini adalah nanti bentuk tegangan outputnya. Sekarang kita akan tampilkan lagi arusnya. Karena tadi ada 3 macam parameter yang kita ukur, ya. Kita tampilkan arusnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Yang atas itu adalah tegangan input AC, yang tengah itu tegangan output itu DC, yang paling bawah itu arus inputnya masih AC. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ya. Nah, dari sini nanti kita bisa menganalisis hasilnya. Ini tadi disulut pada sudut 50 derajat ya. Disulut pada sudut 50. Nanti kita bisa lihat di sini analisisnya. Kita perhatikan di sini, di analisis kita bisa lihat average ya, tegangan average-nya berapa di sini. Ini kita bisa lihat V output-nya 6,26 ya. Terus ini untuk V input-nya kita bisa lihat dan arusnya seperti ini. Nah, yang lain bisa kita lihat juga nanti RMS-nya. RMS-nya nanti kita bisa lihat ya. Di sini untuk tegangan input-nya, tegangan output-nya dan juga untuk arusnya. Ini bisa kita lihat. Selain itu nanti kita juga bisa menganalisis THD atau harmoniknya. Misalkan kita cek pada fundamental frekuensi 50 Hz, ini akan kelihatan berapa nilai tegangan inputnya pada harmoniknya, tegangan outputnya, dan juga nanti arusnya. Nah, dari sini nanti kita bisa analisis ya, kita kembalikan kemana? Kita kembalikan ke analisisnya di sini. Nah, kita cocokkan ya dengan teori nanti. Kita perlu perhatikan di sini ya. Berapa nilainya? Ya, kita di sini kita bisa lihat. V output DC rumusnya ini. Sehingga nanti bisa dibandingkan nanti ya. Kita hitung apakah benar tegangan outputnya itu mengikuti rumus ini. Sedangkan untuk RMS-nya nanti kita menggunakan pendekatan ini. Tadi kalau kita sulut pada sudut 50 derajat berarti nanti pi per alfa. Alfanya adalah 50 per 360. Sehingga nanti bisa kita masukkan ke rumus ini, sehingga nanti bisa didapatkan berapa nilai tegangan RMS. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya untuk simulasi rangkaian penyearah terkendali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.